tahu nggak? iPhone Ya. That's the thing gitu. Jadi iPhone itu adalah suatu momen gitu, dimana itu menghancurkan model bisnis mobile application, mobile phone yang lama dan membuat yang baru gitu. Dan itu mengubah semuanya. Bisnis mobile apps, mobile industry, mobile phone sendiri gitu ya. Nah di momen itu kita ngeliat ada satu hal yang sangat diperlukan, yaitu mobile apps. Di waktu itu mobile apps sangat sedikit. Dan kebetulan saya sangat beruntung waktu itu menjadi bagian dari momen itu gitu. Nah sementara kalau kita lihat sekarang 2010 ke belakang, ke depan ya, 2011-2012 itu udah mulai ada satu hype lagi namanya Internet of Things gitu. Nah secara saya sebenarnya udah ada slide yang sangat banyak, cuma nanti kita share pada waktu. Tapi prinsipnya gini, bahwa Internet of Things itu bukan barang baru gitu, itu udah barang lama. Tadi Pak, mohon maaf tadi nama saya Budi. Pak Budi. Pak Budi tadi udah cerita, udah liatin kan bendanya gitu. Ini sebenarnya cikal bakal Internet of Things gitu ya. Nah, jadi ketika benda ini terkonek ke internet, udah beres gitu, Internet of Things gitu, simpel itu sebenarnya. Nah, cuman lebih kompleks lagi sebenarnya, nanti ada sisi cloud service-nya, ada analytics-nya, ada visualization, ada machine learning dan seterusnya gitu ya. Nah, ini suatu tren dan kita melihat ini suatu yang menarik. Ini akan balik lagi seperti tren di mobile application tahun 2010. So kita berharap bisa berkontribusi ini di ekosistem Internet of Things ya. Makanya saya pribadi sekarang banyak juga terlibat di komunitas. Kita mendirikan IoT for Bandung ya, karena memang orang Bandung. Kemudian saya juga sering ramein ini komunitasnya Mas Tio nih, sering iseng masuk ke IoT. Dulu katanya suruh bikin IoT Surabaya. Ya, IoT Geek Surabaya kan, jadi suka ikut di sini. Jadi kalau saya ikut nimbrung, mohon maaf gitu, bukannya ini, biar ramai aja gitu loh, biar seru. Harusnya emang seperti itu ya. Itu ya. Karena ya balik lagi bahwa ekosistem ini penting sekali. Jadi lagi-lagi saya ngecek di tahun 2010, enterprise atau user itu tidak berani mengadopsi iPhone tahun 2010. Kenapa? Karena pemainnya nggak ada. Jadi industrinya udah kebentuk, ya. Device-nya udah dijual, orang-orang udah pakai, tapi enterprise tidak berani mengadopsi iPhone. Padahal itu barang keren ya. Gitu. Dulu orang masih pakai BlackBerry. Kenapa BlackBerry? Karena supportnya sangat luar biasa. Nah, ketika tahun demi tahun kemudian ekosistemnya berubah, membaik, pemainnya banyak stakeholder-nya. Stakeholder itu salah satunya siapa ya? Penyedia jasanya gitu, developersnya, yang jualan iPhone itu sendiri gitu, yang jualin jasa misalnya ada seperti MDM dan lain-lain. Udah mulai banyak dan ekosistem penggiatnya juga hidup. Nah, ternyata pasar merespon positif. Nah, saat ini IoT belum terlalu gitu. Harapannya ya 1-2 tahun depan akan makin membaik gitu. Dengan ya, ditandai dengan ekosistem yang juga membaik. Iya. Oke. Terima kasih Mas Andi. Pak Andreas nih pertanyaannya agak beda nih. Pak, kalau Ideal Source ini saya manggilnya Pak itu gak enak ya? Cak mungkin ya. Kalau kita di Surabaya, kalau saya di Bandung, Kang. Lah ini kita Cak gitu. Cak Andreas nih, kalau Ideal Source itu venture capital yang seperti gimana? Terus background investmentnya seperti apa sih Pak? Bisa dijelaskan dulu Pak lagi ya? Oke, mungkin sebagian udah tahu ya, kita venture capital kita sejak 2011 pernah invest di Pulang Companies dan ada Bineka, ada yang lain-lain. Terakhir kita invest di Bineka 20 million US, tapi kita juga masih invest di seed investment yang kita harus 500 ribu dolar itu. Salah satu investment kita yang mungkin terkait IoT itu ada si eVisory. Kita juga invest di wearable technology. Touring Sense di sekitar kita, kebetulan fokusnya ke orang Indonesia. Mungkin my take on this discussion itu sebenarnya pengalaman saya, maksudnya Mas Dio ya. Yep. Jadi di issue with the startups di Indonesia itu ada beberapa hal. Yang pertama itu kebanyakan startup yang ketemu saya. Jadi saya setahun itu ketemu 400 sampai 500 startup yang saya temui personally di luar acara-acara kimia, juri-juri dan lain-lain.
bukan saya lebih pintar, cuman saya punya lebih banyak data aja sebenarnya dari 2011. Makanya saya selalu ngomong big data itu apa sih? Orang dulu itu namanya intuisi, tapi kalau orang sekarang namanya big data sebenarnya. Sebagian besar startup yang saya temuin itu 95%, 97% itu kesalahannya adalah tidak memulai dengan problem yang tepat. Jadi tidak memulai dengan big problem. Kita ngomong startup yang yang mungkin bisa menjadi menarik ya, beda. Tidak ngomong startup yang bisnis as usual atau mungkin yang cocok untuk jadi bisnis pribadi. Ini masalah. Bukan artinya yang saya omongin bisnis lain tidak menarik, enggak. Cuma beda masalah aja kira-kira gitu ya. Tapi sebagian besar yang datang saya itu tidak datang dengan problem yang tepat. Artinya problemnya tidak cukup besar, tidak dialami oleh orang yang begitu besar. Semakin besar problemnya itu semakin menarik buat kita semua, termasuk buat entrepreneur-nya. Kenapa? Karena selama problemnya masih ada, jadi kita itu jatuh cinta sebagai entrepreneur itu harusnya jatuh cinta sama problemnya. Selama problemnya itu masih ada, mau ada kompetitor, mau ada orang bikin produk yang jenis, mau ada ini, kita confident untuk bikin startupnya, karena kita masih melihat problemnya masih belum ke-solve. Dan kita tidak jatuh cinta sama problemnya. Kenapa? Karena solusinya itu kita bisa pivot, bisa pivot, bisa kita sempurnakan, bisa kita apain. Makanya kita harus jatuh cinta sama problemnya. Sebagian besar yang datang ke saya itu macam-macam motivasinya. Ada yang karena orang teknis, jadi datang ke saya dengan solusinya, jatuh cinta sama produknya, mati-matian membela produknya. By the way, saya orang computer science lulusan, jadi tidak tahu about tech gitu. Akhirnya nggak cukup menarik atau nggak cukup benar ketika tubrukan sama kondisi yang ada di pasar. Terus banyak juga startup, ya itu tadi karena tidak mulai dari problem, datang karena seminar motivasi, datang karena kayak gitu, ditanyain mau kamu jadi entrepreneur kenapa? Supaya saya punya waktu luang, bisa jalan-jalan seperti yang di-share di Twitternya para motivator dan segala macam itu, bisa naik Alfa, bisa jalan ke Yunani, bisa jalan kemana. Kenyataannya mas jadi entrepreneur kan malah lebih lama waktunya, maksudnya bisa 24 jam itu nggak cukup. Jadi motivasinya itu udah salah. Jadi enggak ya, kalau kamu udah jadi investor kayak saya, baru ngomong punya waktu kemana-mana. Tapi kenyataannya juga enggak juga. Terus enak-enak jadi kapan gitu kan? Kamu ngurusin satu company aja pusing 20-an gitu kan? Bayangin aja. Tapi itu pertama tidak datang dan problem. Yang kedua, saya juga udah nemuin bahwa company yang bagus itu mulainya aja udah bener mas. Yang namanya sales talk misalnya itu, saya ceritain portofolionya orang. Kalau ceritain portofolionya saya dikira sombong. Yang namanya sales talk itu saya temuin 3 bulan sejak mereka berdiri di tahun 2014. Mereka berdiri April 2014, ketemu saya Juli. Mereka mulai aja udah bener banget. Cara mulainya, setup company-nya, kayak doing everything is good. Tinggal ditambahin teman-teman yang ngosongin bisnisnya itu dilengkapi kayak gitu. Dan dikasih unlimited fund. Akhirnya sekarang company karyawannya 800. Transaksinya mungkin 2 kali lipatnya Zalora. Tidak ada orang yang tahu cerita itu. Gak pernah ada muncul di mana-mana. Tapi gini, ketika mulai company itu ingredients-nya apa? Itu yang penting. Nomor 1 itu founders. Jadi ketika kalian bikin company itu foundersnya itu jangan 1 orang. Kecuali memang saya ngomong lagi, ini mazhabnya mazhab company yang pengen menaklukkan dunia. Jangan ketawa, itu kelemahannya sekolah di Indonesia, tidak diajarin menaklukkan dunia. Dari awal itu kita mikir sekolah komputer informatika bikin aplikasi sistem informasi. Database-nya Oracle, bisa handle 10.000 user. Nggak pernah mikirin jutaan user, nggak pernah ngerti Hadoop, nggak pernah ngerti apapun, nggak pernah dipikirin. Karena pikirnya lulus bikin information system buat company. Itu bedanya otaknya kita sama sekolahnya di Harvard sama Stanford. Mereka di sana dari awal dipikirin gimana bikin sesuatu itu kelasnya dunia. Makanya orang saintisnya pakai, orang data science-nya kepake, ngoprek-ngoprek algoritmanya bener. I tell you, bikin sesuatu itu bukan algoritmanya yang susah. Algoritmanya itu gampang, kamu mikirin itu bisa semua.
Yang susah itu gimana? Bikin cepetnya. Itu masalahnya apa? Scalability lagi. Ya kan? Bikin cepetnya. Kalau kamu ngomong Waze, semua orang juga tahu kira-kira algoritmanya gimana. Tapi gimana jutaan orang sedunia bisa mengakses Waze dengan cepat, kan gitu pertanyaannya. Sekolah nggak, kalian nggak pernah mikir itu. Nah, itu tadi founder dari awal, founder itu mestinya minimal nggak satu orang. Kenapa? Biasanya karena orang produk dan orang bisnis itu skill setnya beda. Nggak mas, saya jagoan nggak bisa dari awal. Remember, Steve Jobs itu mulai bareng sama Husnia. Masih yang Bill putih. Gates bareng sama Paul Allen. Larry Page sama Sergey Brin, dua-duanya orang produk, ngajak Eric Schmidt. Mark Zuckerberg harus rekrut Sheryl Sandberg. And who the hell are you ngomong aku bisa Oh dua-duanya? iya, ya ini kan. Ya kan? Ada meeting. Itu satu. Yang kedua, founder lebih dari satu itu adalah masalah manajemen risiko juga buat kalian, buat kita para investornya. Iya, saya belum balas emailnya itu. Kalau terjadi apa? Iya. Kalau lebih dari satu itu normalnya 2, 3, 4 gitu ya. Jangan 12. Iya, saya ingat. Itu akhirnya bikin kesebelasan sama wasit. Sibuk ya. Oke. Terus Terima kasih. kenapa kalau terjadi apa-apa dengan foundernya? Terjadi apa-apa dengan foundernya itu tidak berarti hanya mati, ya, sakit, itu enggak. Tapi kalian itu anak muda. Kalau galau, putus cinta, patah hati, mendua dan segala macam itu bisa mempengaruhi kerjaan lo, bener nggak? Betul. Bener nggak? Udah nggak ingat coding. Ya. Apalagi programmer ya. Makanya saya jadi investor meskipun lulusan komputer science karena waktu kuliah saya pacarnya banyak. Terus jarang makanya. Sombong. Oke Pak Andreas. Kira-kira gitu. Jadi itu ingredient utamanya aja. Jadi nanti mungkin kita bisa diskusi lebih lanjut kriteria seperti apa yang bisa bikin kalian menjadi startup di company yang lebih profit. Tenang Pak, pertanyaannya masih panjang Pak. Panjang jalan kenangan. Panjang jalan. Pertanyaannya ya. Jadi jatuh cintalah pada problem gitu ya Pak ya. Saya ambil kesimpulannya. Bang Joshua nih. Oke, di share dong apa namanya talenta itu apa, terus problem yang di solving itu apa, terus pencapaian talenta itu seperti apa, kira-kira gitu. Oke, halo semuanya. Funny story sebenarnya dulu tahun 2011, actually kayak pas dulu masih kuliah, terus malah ikut seminar Google bareng Pak Andriadi. Jadi ketemu Pak Andreas juga dulu masih di Tech Indonesia. Jadi sekarang bisa sepanggung sih bangga banget sih. Wih, panitia yang setup ini ya bisa set panggung. Ya, jadi talenta ini sebenarnya kita bikin suatu software. Jadi sebenarnya mirip-mirip sama Internet of Things. Kalau Internet of Things lebih nyambungin ke hardware, ke cloud, kita software. Jadi zaman sekarang dengan ditopang infrastruktur yang internet yang lebih bagus dibanding tahun 90-an dulu di Indonesia masih dial-up. Sekarang kita pengen membuat istilahnya software yang ditopang dengan internet. Jadi selama ini kalau perusahaan-perusahaan masih pakai server sendiri, harus diinstal, hanya bisa usernya satu atau istilahnya limited. Sekarang semua orang udah bisa akses dengan hanya buka, anggapnya sama kayak buka Facebook gitu. Jadi kita itu bergerak di bidang HR atau human resource. Jadi kita ngebantuin companies untuk ngitung gajian. Sebenarnya terdengar simple, cuman sebenarnya di Indonesia itu ribet banget. Dan boleh dibilang sebenarnya kalau B2B itu sesuatu yang mungkin kalau semuanya tahu Tokopedia, Traveloka, bla bla bla, ataupun Gojek mungkin terdengarnya lebih seru gitu ya. Cuma kalau kita lebih ke B2B, kita di belakang layar dan istilahnya kayak klien kita, contohnya Gojek, Grab Taxi itu semua udah pakai kita juga. Jadi kita bergeraknya di belakang layar. Nah, kita sendiri kita build dari akhir 2014. Sekarang kita udah 55 orang. Klien kita ada sekitar 120-an perusahaan. Mengelola sekitar 15.000. So far kita udah dapat funding juga dari East Ventures sama Venox. Total sampai sekarang kurang lebih 10M mungkin ya. Dan lagi trying to get more and more companies. Jadi kalau misalnya punya lagi bikin yang sama, SaaS juga, software, boleh sharing-sharing juga ke saya. Semoga bisa ngobrol-ngobrol lebih seru. Oke, pasti tenang aja, nanti pulang masih dicegat. Dicegat ya. Oke, balik ke Mas Andri ini ya. Sorry, ada mikrofon lagi nggak sih? Ada cadangan nggak? Kalau nggak ada ya kita lempar-lempar aja. Oke, Mas Andri, ini kan
udah lama jadi developer lah ya. Nah ini ada staging mau fundraising atau masih ya bootstrapping atau bagaimana kira-kira? Bootstrapping tahu ya, jadi masih mendanai dirinya sendiri lah gitu. Gimana Mas kalau udah ikut Mas? Ya sebenarnya kalau tadi saya cerita ya, company saya namanya Daikot Expert nama perusahaannya. Nah, Daikot itu sebenarnya dulunya bergerak sampai sekarang itu bergerak di core bisnisnya adalah macam-macam. Yang paling utama adalah custom apps development lah, custom mobile apps development. Nah kita ada beberapa produk memang. Kita punya mobile apps namanya Movefreak gitu ya, dan ada beberapa apps yang lain. Sebenarnya kaitan dengan software as a service tadi, kita pernah bikin aplikasi buat pelabuhan laut, port management portal namanya itu. Itu jauh sebelum software as a service seksi gitu. Karena waktu itu tahun 2006 ya, dari 2007 ya. Internet infrastruktur kayaknya belum baik lah ya kayaknya. Jadi Andreas sudah ada belum itu? sudah jadi baru booming ya. Oh iya. Jadi agak susah waktu itu jualannya gitu. Jadi at the end kita jual lagi ke pelabuhan itu jual manual jadinya gitu. Karena tadinya pengen software as a services. Dan ternyata problemnya bukan hanya sekedar technical ya, tapi mostly non technicalnya. Pelabuhan ya, gitu. Teman-teman tahu lah, pelabuhan itu area yang cukup unik gitu ya. Dalam hal kita nggak usah sebut istilah lah ya, tapi nggak enak nyebut istilah. Kursinya kursi basah lah gitu. Jadi kalau misalnya diatur dengan software agak rumit gitu, agak panjang urusannya gitu ya, banyak orang yang terganggu gitu. Jadi begitu mobile apps masuk, kita mulai provide services gitu ya. Nah, selama masa itu kita tidak terlalu concern dengan fundraising maksudnya. Jadi masih danai sendiri ya. Kita danai sendiri, kita bootstrapping. Kenapa begitu? Pertama memang bisnis apa istilahnya itu ya, consulting atau apa itu kak? Tailor-made software development itu memang bagi investor kurang menarik ya kayaknya. Walaupun sebenarnya di luar sana sih ramai juga sih gitu ya, dan duitnya gede juga sih gitu, sebenarnya gede banget. Cuman di Indonesia sebenarnya kurang dilirik. Tapi yang lebih menarik, yang lebih ini sebenarnya bagi saya nggak perlu sih. Jadi ini yang mungkin saya juga mau kasih tahu ke teman-teman, kalau kita nggak perlu fundraising, apa harus? Gitu. Ya. Duit orang itu utang loh, iya Pak. Utang loh, jangan dikira dikasih 10 miliar tadi, kemudian besok beli rumah atau beli Ferrari gitu, enggak. Nikah lagi. Jangan beli nani tadi, kalau beli nani udah bangkrut. Nah, itu hutang gitu yang harus diingat. Jadi kalau mau kita nggak perlu gitu. Nah, Catat ya teman-teman ya. kalau nggak perlu. Ya. Tapi kemudian kita terus dalam perjalanan kita akhirnya bikin perusahaan yang khusus di IoT yang notabene itu adalah hardware fokus gitu ya. Dan kalau kita bicara hardware fokus, berarti padat modal. Nggak kalau kita cuma bikin software, kita modalnya laptop sama otak aja gitu basically ya. Tapi kalau hardware nggak bisa gitu. Kita harus beli alat, kita harus beli komponen, kita harus beli tools ya. Banyak sekali yang harus dibeli gitu. Belum lagi eksplorasinya, segala macam platform board kita harus explore gitu. Nah di situ baru kita mulai perlu gitu, karena itu jelas kita harus mengeluarkan uang di awal gitu. Dan situ kita mulai fundraising juga di awalnya dengan angel, sekarang lagi mencoba masuk ke venture gitu. Jadi gitu, tergantung bisnisnya sih basically gitu ya. Kalau hanya lebih ke software development, saya pikir masih bisa bootstrapping. Apalagi kalau teman-teman memang punya basic juga di technical gitu ya. Artinya ada tim yang lengkap antara technical dan bisnis, ya, marketing. Kayaknya mungkin bisa kerjain dulu sendiri gitu ya, atau bisa kalau saya sedikit cerita di saya pendekatannya agak unik. Jadi semua produk yang di-create oleh Daikot itu saya dulu yang ngerjain sendiri gitu. Superman ya? Superman. Iya, Superman ya. Jadi teman-teman